Terima kasih Bapak Yahweh yang baik buat kasih setiamu dalam hidup kami. Kami boleh ada saat ini semua karena Engkau baik Tuhan. Kami boleh melayani, kami boleh datang ke hadirat-Mu. Bukan karena kami baik Tuhan, tapi karena Yesus yang sangat baik dalam hidup kami. Kami mau menyembah-Mu hari ini Yesus. Kami mau naikkan ucapan syukur. Kami mau berterima kasih untuk semua hal yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan. Ibadah ini milik-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Yeshua HaMashiach, bless you. Oh Yesus Tuhan, sebab Engkau sungguh baik. Terima kasih, Kau baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kasih yang terindah telah ku terima. Kasih yang terbesar dari-Mu Yesus. Bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku, namun oleh anugerah kemurahan-Mu Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu Yesus. Lagi katakan, kasih yang terindah telah kami terima Tuhan. Telah ku terima kasih yang terbesar, kasih yang terbesar dari-Mu Yesus. Sebab bukan karena kebaikan kami Tuhan, bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku, namun oleh anugerah kemurahan-Mu Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu Yesus. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu Yesus. Mari jemaat Tuhan sendiri dengan segenap hatimu katakan, telah ku terima
sebab bukan karena kebaikan kami Tuhan. Dengan segenap hatimu sama-sama katakan, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia namamu dengan segenap hatimu katakan, Engkau baik, Engkau baik, Kau sungguh baik bagi kami Tuhan. Di setiap seruan kami, setiap ucapan syukur kami, sebab Engkau mulia Tuhan. Haleluya, Engkau mulia, mulia Mari beri sorak-sorai untuk Tuhan. Kau baik Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Haleluya, kami sembah Engkau, kami agungkan namamu Yesus. Dan Tuhan, mari ungkapkan setiap doa-doa, setiap permohonan, karena Yesus baik bagimu, sebab Yesus baik bagimu. Haleluya. Bagi kami dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasih setiamu tidak pernah berubah. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Mari sembah Yesus, naikkan syukurku, naikkan terima kasih, sebab Yesus baik. Terima
baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia namamu. Yesus, mulia namamu, mulia namamu. Yesus, mulia, mulia namamu. Yesus, terima kasih Tuhan, sebab namamu mulia. Sebab namamu dahsyat. Kami ada di tempat ini untuk meninggikan kebesaran-Mu Tuhan. Kami sungguh yakin dan percaya, sekalipun kami berjalan di dalam lembah yang kelam, Engkau adalah Bapa yang baik, yang selalu menjaga langkah kami, yang selalu menopang kehidupan kami. Apapun kondisi kami Tuhan saat ini, apapun yang menjadi kekecewaan kami, apapun yang menjadi masalah dan problem kami sungguh percaya bahwa Engkau Tuhan yang lebih dari sanggup untuk memulihkan hidup kami. Setiap kita yang percaya, mari beri sorak-sorai terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Kami mau selalu percaya, kami mau selalu berserah kepada Yesus, Sang Penjamin hidup kami. Mari sama-sama katakan, ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar, menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, selama ku hidup, apapun musimku, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, ku serahkan hidupku. Amin. Akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu.
Engkau sungguh baik. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini dari awal. Katakan, ajarku berserah. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar, menggenggam hidupku. Aku berjalan, walau ku berjalan di lembah yang gelap, di lembah yang gelap. Tenang jiwaku, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku selama ku hidup, selama ku hidup. Apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatan-Ku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, ku serahkan hidupku. Akui kuasa-Mu Tuhan, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Kami sungguh percaya bahwa Kau yang berkuasa, Kau yang berdaulat, Kau berkuasa atas hidup kami Tuhan. We love you Lord. Mari dengan segenap hatimu katakan, Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang
apapun musim hidupku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatan-Ku. Di dalam ku serahkan hidupku untuk akui kuasa-Mu, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Masa depanku, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Masa depanku Tuhan, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Haleluya. Sebab kami percaya Kau Tuhan yang besar, lebih dari sanggup menjaga setiap hidup kami, menjaga setiap masa depan kami. Terima kasih. Haleluya. Sebab kami mau percaya Tuhan, sebab kami mau berserah pada Tuhan kami yang besar, pada Yesus kami yang hidup. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, apapun yang jadi pergumulanmu saat ini, kita mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sebab kita mau percaya bahwa Yesus sanggup memulihkan, Yesus sanggup menjawab, Dia menjaga masa depanku. Haleluya. Kau sungguh baik Tuhan, Kau sangat baik. We worship you, Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. We worship you Lord, we worship you Lord, we worship you Mari sama-sama berbahasa roh di tempat ini. Kami menyembah-Mu, kami memuji, hanya Kau yang kutinggikan. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Kaulah jangkar hidupku. Tak sekalipun ku
dalammu, penyertaanmu sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu dalam segala perkara.
untuk memberikan persembahan kita yang pertama. Terima kasih Bapa yang baik, Kau adalah perisai dan pelindung kami, Kau adalah penolong dalam kehidupan kami. Tiba saatnya Tuhan, kami ingin memberikan persembahan yang terbaik, kami mau berikan kepadamu sebab Engkau sungguh teramat baik dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Kami sangat menikmati hadirat-Mu Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Come on church. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari berikan sorak-sorai meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Sama-sama kita berpuji. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Yes, tak akan berubah. Tak akan berubah Sampai selamanya ku tetap percaya. Kami angkat tangan kami Tuhan, tanda kami perlu Tuhan. Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Pujian ini jemaat saja lebih sungguh. Musim akan selalu Yes. Ini doa kami Tuhan. Yes. Rasakan kasih-Mu. Amin. Percaya, oh ku yakin Tuhan berkati. Yakin Tuhan. Ini suara kami Tuhan, kami percaya. Selalu
katakan Tuhan selalu. Kami percaya Tuhan. Dengan iman kami nyanyikan Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu. Yes, yes Lord. Yes, yes Lord, you are here. You can feel it. Menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Seumur hidupku. Haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan, pada hari yang indah ini kami bisa datang ke rumah-Mu yang kudus untuk bersekutu mendengar firman-Mu. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang minggu ini Bapa. Kau memberikan kami kekuatan, kesehatan, dan kesempatan untuk bisa hidup dan mendengarkan firman-Mu saat ini. Bapa, terima kasih. Urapi anak-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman. Berbicaralah Tuhan. Kami siap untuk mendengar firman. Mari sama-sama kita berkata, amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua, silakan duduk. Shalom. Ya, ini hari yang berbahagia bagi kita semua, karena otomatis dari kita mengalami berkat setiap hari, setiap saat. Sebelum saya menyampaikan firman, di sini telah hadir di tengah-tengah kita rekan pelayanan kita, senior kita, Pastor Elisa, yang akan menyampaikan sepatah kata, dua patah kata untuk kami, untuk kita di sini, bagaimana kita bisa support, bertumbuh bersama, menangkan jiwa-jiwa. Kami juga ingin mendengar penyampaian sepatah kata dari senior kami di sini, Pastor Elisa, untuk memberikan kami kekuatan. Ya, silakan waktu dan tempat. Ya, tes. Ya, terima kasih untuk semua Pastor Petrus, kan kemarin saya ada calling, tetapi tujuannya memang bukan ke sini sebenarnya. Saya ke Bekasi karena saya tinggal di Bekasi. Saya datang
Dan ternyata Bekasi tutup karena gedungnya dipakai katanya. Jadi saya calling, oh ini mesti ke YS Jakarta ini saya pikir ya. Dan puji Tuhan ya, saya ini tidak sengaja tetapi ini adalah anugerah saya bisa berkunjung di sini. Saya biasanya di hari Minggu itu sepanjang hari saya dari jam 6 itu sudah ada di gereja sampai jam 9 malam saya baru pulang. Jadi 4 kali ibadah itu saya hadir dan saya mengikuti semua ibadah 4 kali itu di Geraha ya. Tapi puji Tuhan saya pikir ini hari Minggu ini saya nggak pergi gereja nih sebenarnya. Tapi karena Tuhan bawa sini ya puji Tuhan ya. Saya bisa bertemu dengan ibu-ibu padahal saya juga tidak mengenal pribadi, tidak mengenal, saudara mengenal saya melalui YouTube, mungkin melalui doa pagi atau begini. Itulah kehebatannya sosmed kita itu ya. Kita bisa berkenal satu sama lain dan akhirnya bisa bertemu di sini untuk YHS Jakarta. Tepuk tangan dulu untuk YHS Jakarta. Nah, saya untuk menyampaikan sedikit saudara sekalian bahwa saya ini melayani dengan Pesta Yusak dari awal, dari merintis gereja YHS di Makassar itu tahun 90. Jadi berarti sudah 32 tahun saya bersama-sama dalam Pesta Yusak. Nah, kalau dibilang orang bilang Ibu Elisa itu setia, walaupun ada apapun, tantangan apapun, masalah apapun, saya tetap ada tertanam di dalam gereja itu. Perubahan dari gereja namanya ini sampai YHS, saya masih tetap bersama dengan beliau. Ya, Tuhan memberkati dalam pelayanan itu dari mula saya merintis, dari mula-mula itu jemaat itu hanya sekitar 25-50 seperti ini. Ini aja sudah banyak ya. Saya percaya gedung ini kalau bisa dipenuhi sampai 2 kali, saya tahu juga sudah menjadi 2 kali, itu berarti itu bertambah ya, bertambah. Kalau bisa sampai 4 kali seperti kami. Jadi kalau sampai 200 kan 4 kali mesti ibadah memang ya. Jadi itulah kebaikan Tuhan bagi kita ya, bagi saudara yang setia melayani Tuhan. Saya percaya Tuhan akan tambahkan jiwa ya. Karena kalau kita sendiri malas-malas ya, maka Tuhan bilang siapa yang mau melayani? Kan kasihan kalau ditambah-tambah kan tidak ada yang mengurus, ya lebih baik jangan. Nah, tetapi kalau Tuhan lihat hati kita senang, punya hati untuk melayani ya, jiwa-jiwa, saya percaya Tuhan akan tambah-tambah. Seperti saya juga, kami juga heran kalau di Makassar tuh kok bertambah ya. Saya pikir, oh begitu ya Tuhan itu. Orang bilang bikin apa Ibu? Saya bilang saya nggak tahu ya, tidak bikin apa-apa, cuma saya layani saja. Setiap minggu saya datang, saya tidak ada bilang, orang bilang, kok Ibu tidak capek-capek ya? Saya bilang kalau saya melakukannya dan kekuatan saya sendiri saya capek. Mungkin itu, tetapi selama ini apa yang saya lakukan itu saya tidak ada merasa capek, saya tidak mengeluh, ya itu kuncinya ya untuk melayani. Ya, jadi saudara yang sebagai intinya di sini, mungkin ada jemaat ya melihat ya pelayanan yang begitu baik di sini ya, setialah di sini. Pasti Tuhan akan memberkati dalam kehidupan kita ya. Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita. Saudara tahu umur saya berapa? 70 masih begitu ya. Saya pada waktu umur 70, saya bilang Tuhan, saya mau umur 100 tahun. Kaget orang toh. Saya bilang, saya mau umur 100 tahun. Tinggal 30 tahun ini saya pergunakan, mulai saya hitung pelayanan saya itu pada umur 70 itu 0 tahun. Pelayanan saya 0 tahun. Jadi sudah 3 tahun ini. Ya mau masuk 3 tahun, baru 2 tahun mau masuk 3 tahun. Itu baru saya hitung pelayanan saya. Ya, kenapa 30 tahun mau seumur dengan Tuhan Yesus yang ada dalam dunia melayani Tuhan, saya bilang begitu. Tapi itu keinginan. Waktu Tuhan adalah waktunya, tidak bisa diubah-ubah. Ya, jadi itulah keinginan. Jadi kalau saya malas-malas, Tuhan bilang ngapain kalau malas-malas, lebih baik pulang saja. Ya, jadi kita tidak boleh malas-malas. Ya, untuk pelayanan itu enggak bisa kita bilang
aku sibuk ini, aku sibuk itu. Saya setiap hari Minggu saya khususkan untuk Tuhan. Tidak ada kesibukan yang lain. Saya berikan waktu itu hanya untuk Tuhan saja. Kan hari Senin sampai Sabtu kan saudara sudah bisa pakai untuk sekuler, bekerja, mencari uang. Kemudian hari Sabtu bisa weekend, semua itu sudah ada. Tetapi hari Minggu biarlah saudara pakai untuk pekerjaan Tuhan. Bagi pekerja-pekerja di sini, saya percaya Tuhan pasti akan memberkati saudara. Giatlah, ya setialah. Pasti punya masalah. Tidak ada seorang pun yang tidak punya masalah ya saudara ya. Kalau dihitung-hitung begitu, orang bisa tidak setia. Tetapi saya hadapi saja. Karena saya percaya yang kita layani itu adalah pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan kita sendiri. Ya, jadi ya saya setia. Apapun yang ada kejadian apapun, saya tetap setia, tidak mengeluh. Pokoknya lakukan saja, taat kepada pemimpin dan semuanya sampai hari ini. Sehingga ya kalau saudara bisa lihat saya, saudara pun mengenal saya kan melalui sosmed ya, tidak mengenali, tapi inilah saya katakan. Dan saudara bisa melihat YouTube saya, kesaksian saya dari awal sampai itu, apa yang terjadi semua ada di sana saya masukkan. Sekalipun tidak seperti orang banyak ya dapat viewernya banyak, saya enggak. Yang penting ada simpenan saya itu. Kalau saudara ingin melihatnya yang lebih lagi, silakan ikutin YouTube saya. Tuhan memberkati. Terima kasih kalau saya ada di sini. Amin. Terima kasih, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Tuhan Yesus baik untuk kita semua. Baik, ini bulan Oktober minggu terakhir ya, minggu kelima. Minggu pertama, kedua, ketiga, keempat kita sudah mendengar ini. Temanya Healing and Restoration of Church. Ini pemulihan gereja. Penyembuhan dan pemulihan gereja. Saya berikan judul hidup yang bersyukur. Kita baca di situ di Efesus 5 ayat 27, 321, supaya dia dapat menampilkan di hadapannya gereja yang cemerlang, yang tidak bercacat atau kerut, atau suatu yang serupa itu, yakni gereja yang kudus dan tanpa cela. Ya, kita mengetahui apa itu gereja, ya. Gereja bayangan kita awalnya adalah hanya sebuah gedung. Gereja itu tempat di mana kita beribadah. Tapi gereja yang dimaksud, ya, gereja yang dimaksud ini bukan bicara masalah gedung. Gereja itu bicara masalah tubuh Kristus. Kalau bicara tubuh, pasti ada organ yang lain termasuk kepala. Gereja tubuh Kristus. Tubuh Kristus memiliki kepala. Kepalanya kita sebut Kristus. Jadi gereja itu intisarinya adalah perkumpulan. Gereja itu tubuh itu jemaat. Jadi di dalam jemaat itu ada perkumpulan orang-orang kudus atau orang-orang percaya. Dalam bahasa Yunaninya disebut eklesia, yang artinya perkumpulan atau kumpulan orang-orang yang kudus atau orang-orang yang percaya kepada Tuhan, di mana Tuhan jadi kepala buat mereka. Nah, berbicara mengenai gereja, kita sudah yakini bukan bicara masalah gedung, tapi orangnya. Ya, hidup yang bersyukur, saya berikan judul itu hidup yang bersyukur. Ini bukan hidup yang tanpa masalah. Hidup yang bersyukur bukan hidup yang tanpa beban, tanpa hambatan, tanpa persoalan. Tapi hidup yang bersyukur adalah bagaimana cara kita meresponi hidup itu dengan sikap positif. Bagaimana cara kita meresponi hidup itu dengan sikap positif. Kita harus yakin dan percaya, pegang teguh firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan adalah ya dan amin. Rencana Tuhan tidak akan pernah gagal dalam hidup kita. Katakan amin. Hidup yang bersyukur
salah satu contoh yang saya angkat di sini, contohnya adalah Rasul Paulus. Dalam memberitakan firman, menyampaikan firman ke berbagai jemaat, Rasul Paulus senantiasa atau sering mengawalinya dengan ucapan syukur. Meskipun Rasul Paulus ada di dalam penjara. Coba kita lihat di 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. Bisa? Oke, saya bacakan kalau belum. 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10 saya bacakan ya. Ayat 9. Oh, sudah ada. Tetapi dia berfirman, cukuplah anugerahku bagimu, karena dalam kelemahan itulah kuasaku disempurnakan. Karena itu, dengan senang hati aku lebih bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus nyata menaungiku. Ini yang saya garis bawahi adalah, karena itu, dengan senang hati aku lebih bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus nyata menaungiku. Itu ayat 9. Ayat 10-nya, sebab itu aku senang dan rela berada di dalam kelemahan, dalam penghinaan, dalam kesesakan, dalam penganiayaan, dan dalam kesulitan demi Kristus. Sebab ketika aku lemah, maka aku menjadi kuat. Ini yang saya underline, garis bawahi. Sebab ketika aku lemah, maka aku menjadi kuat. Ya, ketika aku lemah, aku menjadi kuat. Dan yang tadi, yang ayat 9 tadi, karena itu dengan senang hati aku lebih bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus nyata menaungiku. Bukan dalam kelebihan, bukan dalam kekuatan Paulus bermegah, justru dalam kelemahan. Kalau manusia rata-rata bermegah di dalam kekuasaannya, kekuatannya. Karenanya manusia lebih mudah tinggi hati atau sombong. Karena saya punya semuanya. Saya dapat beli kau. Saya berkuasa. Saya powerful, ibaratnya demikian. Tapi apakah kekuatan yang dimiliki manusia, kekuasaan yang dimiliki manusia itu akan bertahan? Tidak. Paulus sudah menyatakan, Paulus lebih suka dalam kelemahan. Karena dengan kelemahan kuasa Tuhan bekerja. Ya, seperti ilustrasi ya, kita sudah saksikan tim PAW di sini, luar biasa. Ada yang main piano atau organ atau keyboard, ada filler, ada yang bass, ada yang drum, semuanya. Nah sekarang contoh alat musik lah, piano atau organ ya. Ada berapa not di situ? Ada 8 ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do di awal dengan do di akhir memang sama do, tapi dia tinggi. Nah, apakah kita selaku manusia, hidup kita ini akan senantiasa maunya semua do? Do tidak akan pernah harmonis. Atau alat musik ini hanya do semua, saat dinyanyikan seperti apa lagu itu? Tidak akan harmonis. Justru dengan adanya satu not itu, dia akan melengkapi not-not lainnya. Begitu juga hidup kita. Adakah manusia seperti tadi pastor bilang, yang tidak mempunyai permasalahan hidup, tidak mempunyai persoalan hidup? Tidak ada. Semuanya harus mengalami persoalan, tantangan hidup, permasalahan hidup, proses hidup. Semua harus dimiliki. Kalau dia tidak memiliki itu berarti orang itu sudah mati. Atau kalau yang tidak memiliki permasalahan hidup, yaitu robot lah. Tidak memiliki perasaan sama sekali, tidak mengalami permasalahan hidup. Nah, kalau kita masih memiliki permasalahan hidup, kita harus bersyukur. Karena di dalam permasalahan itu justru kita merasakan kuasa Tuhan bekerja.
yakin di tempat ini saat ini pun masih ada dari kita yang memiliki permasalahan hidup sampai dengan detik ini. Bagaimana cara kita meresponinya? Ya, tetap andalkan Tuhan. Karena kalau hidup kita tidak mengalami proses, kita akan tidak pernah tahu Tuhan itu ada, Tuhan itu bekerja, Tuhan itu menyediakan mujizat, dan Tuhan itu menyediakan berkat untuk kita. Termasuk kita di sini ya, tidak ada yang satu suku, berbagai suku. Ya, seperti tadi, gereja adalah tubuh Kristus. Ya, kita semua di sini dari berbagai suku, tapi tetap satu, yaitu satu yang kita kenal, nama Bapa, Bapa Yahweh. Itulah yang menaungi hidup kita. Jadi walaupun berbeda, seperti tadi alat musik, dia saling melengkapi. One for all and all for one. Kenapa saya sampaikan begitu? Ya karena kita walaupun berbeda, tapi kita punya satu Tuhan, Kristus Yesus. Satu untuk semua dan semua untuk satu. Next. Dapatkah kita mengucap syukur atas kondisi yang sedang kita alami saat ini? Ya, tadi sudah disampaikan bahwa kita nih hari-hari ini tidak ada yang tidak mengalami proses hidup. Pasti ada, masing-masing kita membawa permasalahan sampai dengan detik ini. Ada yang masih berpikir pekerjaan, berpikir rumah tangga, berpikir pendidikan, berpikir ekonomi. Waduh, kok seret ya? Waduh, kok saya merasa sakit ya? Atau saya merasa pekerjaan saya ini akan fail. Semuanya itu membayangi kita, mengintimidasi kita, membuat kita semakin seakan-akan tidak ada harapan, seakan-akan tidak ada sesuatu yang bisa menolong kita. Jadi kalau kita membayangkan seperti kita ini sudah pada dewasa, tapi kalau kita melihat anak-anak kecil usia balita ya, betapa senangnya mereka, betapa gembiranya mereka. Suasana hati mereka selalu senantiasa ceria. Jika kita membayangkan anak kecil ada di depan kita, kita lihat anak itu selalu polos dan juga anak itu happy, selalu polos, happy, dan kita lihatnya dari bentuk face, dari bentuk fisik, imut-imut. Ya. Kadang kita ingin kembali. Aduh, kalau bisa ini kok makin kita beranjak usia tuh makin banyak aja permasalahan hidup. Kok saya sepertinya lebih senang kalau saya hidup seperti dulu tuh, kalau seperti anak-anak kecil seperti itu. Tidak ada beban. Nah, kalau anak kecil dilihatnya imut-imut, tapi kalau orang dewasa berperilaku seperti anak kecil, bukan imut-imut, amit-amit. Ya. Amit-amit. Jadi yang banyak kita lihat sedikit permasalahan ngambek, banting-banting kaki kayak anak kecil seperti itu. Kita ngelihatnya udah nggak cocok lagi tuh. Wah, itu bukan lagi jiwa dewasa anak-anak itu. Tapi kita ngelihatnya jadi amit-amit deh, jangan sampai begitu. Nah, bicara masalah fisik tadi disebutkan Pastor Elisa juga mengenai umur ya. Ya kita tahu usia manusia yang tercatat di Bible yang terpanjang ya. Ada Adam, umurnya tercatatnya 930 tahun. Ada Nuh, 950 tahun. Dan yang paling panjang, Metusala, 969 tahun. Ngapain aja tuh 969 tahun? Bayangin. Ngapain aja tuh? Apa yang dilihat, apa pergumulannya tuh? Kok bisa sampai sepanjang itu? Kita di abad 20 ini, rata-rata kita pasti tahu batas usia maksimal manusia itu hidup. Seakan-akan itu udah garis bawah ya. Padahal tidak ada pernyataan dari firman demikian mengatakan itu dari Tuhan, tidak. Hanya Musa yang menyampaikan saat itu. Itu 70 tahun. 70 tahun. Contoh, misalkan saya mendekati usia 50 atau contohlah 50 tahun. 50 tahun saya sudah hidup di dunia ini. Saya rewind dong, apa yang sudah saya lakukan sampai saya 50 tahun. Wah, saya belum melakukan ini. Teringat lagi, batas umur manusia 70 tahun. Berapa tahun lagi ya?
50, 70, 20 tahun lagi. Apa yang harus saya lakukan di 20 tahun ke depan? Stres kita mikirinnya. Apa ya? Tiba-tiba kalau kita yang masih 50, bagaimana yang 69 tahun? Oh, mendekati 1 tahun Tuhan. Aduh, apa ya? Stres. Kalau sudah di deadline pasti mati. Tidak. Itu akan stres kita. Atau bayangkan jika besok kita dipanggil Tuhan. Sudah siapkah kita? Atau mungkin yang sering kita dengar ya, saya nggak nyebut profesi, cuma dikatakan waktu bapak ibu ya, ini kisarannya 3 bulan lagi ya, penyakitnya parah banget. Ini apa nggak game over orang yang mendengar itu? 3 bulan lagi. Sepertinya berkuasa untuk menentukan umur manusia. Ya jangan kita sampai terlena oleh apa yang disampaikan orang kepada kita. Karena kita menganggap apa yang disampaikan itu adalah seakan-akan fakta yang berbicara. Tapi tidak demikian bagi Tuhan Yesus. Tuhan itu tidak mengatakan saya akan ambil kamu hari ini. Tidak melakukan SMS atau mungkin WA atau mungkin telepon. Tidak audible mengatakan siap-siap besok berangkat ya. Stres kita. Di atasnya stres sutris kita. Sutris. Kalau kita tahu kapan hari kita akan tiba. Ya. Jadi Tuhan mau kita ini hidupnya tenang dan mengandalkan Tuhan. Kapanpun waktu Tuhan memberikan kita hidup, ya kita harus siap. Dan kapanpun saat Tuhan memanggil kita, kita pun harus siap. Andalkan Tuhan, sertakan Tuhan, biar Tuhan selalu berperkara atas hidup kita. Ya. Karena di Filipi disampaikan di situ dari Rasul Paulus mengatakan, hidup karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya, jangan mati konyol. Ya, mati adalah keuntungan. Keuntungan bahwa kita membawa nama Tuhan di dalamnya. Kita percaya Tuhan selalu menyertai kita. Dan sebenarnya kita mengenali cara-cara Tuhan bekerja atas diri kita. Ya, kita semua pernah mengalami itu. Sebenarnya kita tahu itu cara Tuhan. Tapi kadang kita mengesampingkan, enggak, itu remeh-temeh, bukan Tuhan bekerja. Ya, contoh dalam Bible ya, jelas-jelas disebutkan ya, saat bangsa Israel dituntun untuk keluar ke Mesir. Apa yang dinyatakan Tuhan untuk menuntun mereka? Ada tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari. Itu fakta berbicara, kelihatan oleh mata mereka. Siapa yang bisa berbuat demikian kalau bukan Tuhan? Dan mereka masih datang lagi ke satu tempat yang namanya Laut Merah. Dibelah, bisa jalan. Siapa yang bisa untuk melakukan demikian kalau bukan kuasa Tuhan? Di keseharian kita juga, di antara kita apakah tidak ada sama sekali yang pernah merasakan mujizat Tuhan? Nonsen. Kita bisa hidup saat ini, kita bisa sehat saat ini, keuangan kita oke, usaha kita oke, pekerjaan kita oke, semua oke, itu berkat Tuhan untuk kita. Jangan kita lupakan itu. Ya, misalkan naik pangkat atau dapat jabatan juga demikian. Lulus dalam suatu pekerjaan atau suatu tes itu karena berkat Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Tapi jangan juga kita mengkamuflasekan. Banyak orang seperti ini. Oke, ini karena doa. Ini karena penyertaan Tuhan ke dalam hidup saya sehingga saya lulus tes. Padahal dia bermain. Dia menyogok. Dia melakukan sesuatu yang salah. Tapi dia klaim itu pekerjaan Tuhan. Ini yang harus diluruskan. Kenapa kita bisa demikian menganggap udahlah? Kita sepertinya ada dua sisi itu pikiran kita. Andalkan Tuhan, tapi main belakang. Tetap dunia selalu mengintimidasi kita. Enggak mungkin kalau enggak pakai cara begini. Enggak bisa. Itu yang selalu diintimidasi kepada kita, orang-orang yang percaya. Jadi
bisa dinomor duakan Tuhan itu. Oke Tuhan, saya tetap berdoa, oke. Tapi dunia mengharuskan saya menyogok. Harus Tuhan, karena enggak mungkin saya bisa dapatkan itu kalau enggak sogok. Seperti itu dunia mengatakan. Nah, apakah kita mau ikut jalan seperti itu? Sudah sepatutnya kita mengucap syukur atas semua itu, bukan bersungut-sungut atau bahkan melakukan hal-hal yang keliru di mata Tuhan. Next. Ya, ini dipertegas lagi di firman Tuhan ini di Efesus 5 ayat 8-9 saya aja baca. Sebab dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Kita diminta untuk hidup sebagai anak-anak terang. Ayat 9, sebab terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan dan kebenaran. Ada 3 tuh terang itu. Baik, adil dan benar. Kemudian Efesus 5 ayat 11. Janganlah turut ambil bagian dalam pekerjaan-pekerjaan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, nyatakanlah bahwa hal itu salah. Kita harus berani kalau memang itu salah, kita harus nyatakan salah. Jangan kita justru tergerus oleh mereka, mengikuti mereka. Efesus 5:13, segala hal yang dinyatakan di dalam terang akan menjadi tampak. Karena teranglah yang membuat segala hal itu tampak. Iya. Pencuri, perampok, ya yang suka pacaran, yang suka tempat-tempat gelap, terus korupsi, itu melakukan sesuatu itu di tempat orang lain tidak mau terlihat, tidak terlihat. Ya. Jadi semua dianggap gelap, karena tempat gelap itulah muncul iblis. Disitulah kita dipengaruhi untuk kita bisa ikut masuk ke dalam kegelapan itu. Ya, jadi mengucap syukur itu dapat kita lakukan di berbagai tempat ya, di mana saja dan kapan saja. Ya, di lingkungan keluarga, lingkungan misalkan ada yang sekolah, tempat kuliah, lingkungan masyarakat, pemerintahan. Ya, sebagai contoh ya, saya orang pemerintahan. Ini luar biasa Tuhan bekerja untuk diri saya. Proses saya ya, kalau saya tadi mengharapkan segala sesuatu itu berjalan baik-baik saja, tidak ya, karena memang harus diproses supaya kita semakin dekat Tuhan. Ya, proses saya bisa sampai di sini di Jakarta ini karena memang saya ditugaskan kemarin di Polda Jawa Tengah. Saya menunggu naik pangkat itu dari AKBP atau dari Letkol ke Kombes itu secara normal 5 tahun. Tapi saya tempuh 7 tahun 3 bulan. Saya menunggu waktunya Tuhan. Cara Tuhan seperti apa kita nggak tahu. Kita tetap setia saja. Saya menunggu. Kalau orang-orang dunia yang sudah melihat, waduh ini dalam 5 tahun nggak dapat nih, gerasak gerusuk nih, berbagai cara. Kalau saya tidak, dipermudah. Ada tes, ada seleksi, saya ikut dan saya lulus. Padahal saya merasa saya tidak mampu. Tapi Tuhan bawa saya, memampukan saya untuk bisa melewati tes-tes tersebut. Luar biasa Tuhan itu. Dan ada bonusnya, setelah saya lulus tes, ternyata disitulah saya naik pangkat. Cara Tuhan bekerja luar biasa. Tidak ada yang pernah tahu. Ya. Dan tidak terselami cara Tuhan bekerja. Ya. Jadi jangan kita memiliki, ini sebutan saya aja. Jangan kita memiliki mental susut. Tahu mental susut? Sebentar-sebentar bersyukur, sebentar-sebentar bersungut-sungut. Kalau dikasih Tuhan berkat mujizat, terima kasih Tuhan, luar biasa Tuhanku. Saat belum dapat, Tuhan, apa salah dan dosaku? Kenapa saya belum dapat Tuhan? Pergumulan saya sudah cukup lama, kenapa belum dapat? Seakan-akan menyalahkan Tuhan. Menginginkan waktu kita itu adalah waktu Tuhan. Padahal tidak demikian. Waktu kita bukan waktu Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jadi senantiasa kita harus mengucap syukur
atas semuanya itu agar kita dapat melakukan segala sesuatu dengan sukacita. Ambil bagian dalam segala peran kita. Tuhan memberikan peran pada kita masing-masing menurut kemampuan kita. Pakailah itu. Jadi tidak akan pernah sama. Kita ini masing-masing punya peran yang diberikan Tuhan. Tanggung jawabmu seperti ini, seperti ini. Lakukanlah itu, setialah. Dan lakukan dengan hati yang bersyukur. Ya, next. Di sini sebenarnya kunci jawabannya. Mintalah dan itu akan diberikan kepadamu. Carilah dan kamu akan dapatkan. Ketuklah dan pintu itu akan dibukakan bagimu. Minta, cari, dan ketuk. Ya. Rasa khawatir kita itu, inilah yang menjadi penghalang bagi kita semua. Rasa khawatir menandakan atau menunjukkan bahwa kita tidak percaya akan pemeliharaan Tuhan. Karena khawatir, kita tidak percaya Tuhan itu ada atau tidak. Karena khawatir melingkupi kita, membuat kita khawatir. Tadi misalkan, oke, saya bisa nggak ya 5 tahun naik pangkat? Seharusnya normalnya standarnya 5 tahun. Tapi 7 tahun 3 bulan. Wah, saya kelewatan 2 tahun 3 bulan nih. Kasak-kusuk dong, harusnya. Dan bahkan ada yang 9 tahun belum naik-naik. Dan bahkan ada yang 10 tahun belum naik-naik. Pasti gelisah, khawatir. Aduh, kok yang itu bisa naik, apalagi yang satu angkatan dan kita udah pada naik. Waduh, saya ketinggalan kereta ini. Berbagai cara saya tempuh, harus saya tempuh. Enggak ada tuhan-tuhanan lagi. Ini cara dunia yang harus dipakai. Itu kita kalah dengan itu, karena khawatir. Rasa khawatir itu yang menghalangi kita. Yesus mengajar kita untuk tidak berhenti tadi. Meminta, mencari, dan mengetuk hati Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus pemilik segalanya. Sumber dari segalanya itu adalah Tuhan Yesus, bukan manusia. Manusia kalau kita andalkan akan mengecewakan. Jadi usaha kita untuk meminta, mencari, dan mengetuk hati Tuhan Yesus itu tidak lepas dari yang namanya berdoa. Orang kalau kita sudah mengerti ya, itu bahasa ora et labora, berdoa dan berusaha itu benar. Minta, cari, dan ketuk. Itu disimulasikan adalah kita berdoa dan juga kita berusaha. Tidak mungkin berdoa langsung turun sesuatu, tidak. Tuhan meminta kita jalan ke sana, ya jalan. Tapi minta Tuhan menyertai kita dalam setiap langkah kita. Jangan kita jalan tanpa ada petunjuk Tuhan, atau kita merasa kita kuat, kita punya kewenangan, kita punya kuasa, powerful tadi. Kita akan dapatkan itu, semua bisa saya kuasai. Tidak. Ada waktunya Tuhan akan nyatakan kebenaran itu, keadilan itu. Kalau kita sudah melaksanakan perintah Tuhan untuk berdoa dan berusaha, tinggal tunggu waktunya Tuhan. Akan diberikan sesuatu yang luar biasa, di luar daripada kita pernah doakan dan pikirkan. Ya, kita harus percaya itu, bahwa semuanya itu sudah disediakan Tuhan bagi kita yang mengandalkan Tuhan. Amin. Ya, lanjut. Next. Di sini di Efesus 5:20, mengucap syukurlah senantiasa atas segala sesuatu kepada Elohim Bapa dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mengucap syukur. Ya, ini bukan tadi yang saya sampaikan, enggak mudah ya. Dalam keadaan kita yang terpuruk, ekonominya lagi merosot, penyakit bertubi-tubi datang, tiap kegagalan dalam setiap tes, apalagi jabatan gak naik-naik, pangkat tidak naik-naik, bisa gak kita bersyukur? Berat. Karena dipengaruhi tadi rasa khawatir itu. Aduh Tuhan, semakin saya tidak berbuat apa-apa. Berbuat ini konotasinya berbuat dalam artian bukan melakukan sesuatu yang diminta Tuhan, tapi melangkah
untuk mengikuti dunia. Tuhan, ini banyak sekali masuk di telinga ini, bahwasanya ini harus lewat jalur ini, dan harus menyediakan sekian. Itu pasti dialami Bapak Ibu sekalian. Bagaimana merespon ini? Bisakah kita mengucap syukur? Padahal jelas disebutkan di Efesus 5 ayat 20, mengucap syukurlah senantiasa atas segala sesuatu, bukan hanya sesuatu yang mendapatkan berkat saja kita mengucap syukur. Sebaliknya, dalam keadaan apapun kita harus bersyukur pada Elohim, Bapa kita di dalam nama Tuhan Yesus. Karena disitulah letak kekuatan kita. Ya. Saat kita bersyukur, ada berkat dan ada mujizat. Amin. Amin. Mari tim PAW untuk maju ke mimbar. Ya, nanti kita sampaikan learning point di sini. Jadi kesimpulan atau learning point yang bisa saya tangkap, ya, ini kehidupan nyata anak-anak Tuhan, ya, yang kita tahu, yang kita soroti atau kita amati. Kita kenal Tuhan Yesus sejak lahir. Mungkin ada juga yang baru kenal saat dia dewasa, karena baru mengenal atau mendapatkan pewahyuan dari Tuhan. Tapi bagi kita yang sudah kenal sejak kita di kandungan ibu kita, sehingga kita mengenal nama Tuhan sampai sekarang, seringkali kita memiliki mental susut. Saat sesuatu yang kita inginkan dapat, luar biasa kita bersorak-sorai, melompat, membuat ucapan syukur karena Tuhan baik. Tapi bagaimana saat apa yang kita nantikan, yang kita minta tidak kunjung tiba? Akankah kita tetap bersyukur? Diharapkan kita tidak memiliki mental ini. Percaya saja dengan Tuhan. Firman dengan tegas menyatakan demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal. Yang kedua, di balik ucapan syukur, ingat, di balik ucapan syukur kita, jika kita mengalami sesuatu yang terburuk, di balik ucapan syukur kita ada berkat dan mujizat. Itulah yang membantu kita untuk tetap kuat menghadapi segala persoalan. Dan Tuhan tidak menjanjikan jalan hidup yang mudah. Gak pernah Tuhan bilang, kamu akan naik terus ya, kamu akan lewatin jalan yang mulus terus. Gak pernah. Tapi Tuhan memberikan jalan hidup yang benar dan berkemenangan. Tuhan memberikan jalan hidup yang benar dan berkemenangan. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Ya. Kita nyanyikan lagu ini. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Benar, Tuhan tidak pernah meninggalkanku.
Kami imani, kami nyatakan bahwa kami tidak akan pernah menyerah Tuhan. Kami akan tunggu sampai mujizat-Mu bekerja. Kami akan tetap setia melayani-Mu Tuhan. Terima kasih. Firman sudah anak-Mu sampaikan Tuhan. Dan kami percaya firman yang telah disampaikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tuhan akan nyatakan mujizat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berserah kepada-Mu Tuhan. Kami andalkan Kau Tuhan. Segala sesuatu boleh terjadi dalam hidup kami. Tapi satu hal yang kami percaya, bahwa Yesus tetap setia dulu, sekarang, sampai selamanya. Berkat dan mujizat-Nya nyata di dalam hidup kita. Terima kasih Bapa. Kami akhiri firman yang kami sampaikan. Firman ini akan bertumbuh, tertanam, berbuah, dan berakar di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu yang kudus. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita siapkan hati kita untuk memberikan persembahan kita yang kedua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kami sungguh terberkati Tuhan oleh pelayanan firman yang sudah disampaikan. Dan tiba saatnya kami ingin memberikan persembahan yang terbaik kami mau beri kepada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan menyaksikan kesaksian pujian dari Saudari Laura. You're forever in my life. You see me through.
diberkati di ibadah hari ini. Boleh lambaikan tanganmu. Puji Tuhan. Sebelumnya siapa yang baru pertama kali hadir pada hari ini boleh bisa dinyalakan sebentar lampunya. Adakah jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir di Gereja YHS Jakarta bersama dengan kami? Tidak ada? Puji Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Semuanya adalah orang-orang yang setia di gereja ini. Ya, kami mengundang Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk hadir dalam ibadah Natal Gereja YHS Jakarta yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2022 di tempat ini. Undangannya seperti yang sudah ditayangkan di YHS News. Dan di sini juga ada banyak komunitas untuk bisa bertumbuh bersama Bapak Ibu. Ada family blessing yang dilaksanakan setiap hari Selasa jam 7 malam. Dan juga ada Heroes yang saat ini masih dilaksanakan secara magnetnya atau komunitas selnya masih dilaksanakan secara online, namun nanti akan segera kita doakan saja bisa dilaksanakan secara offline di tempat ini. Dan itu saja pengumuman tambahan. Saya undang Bapak Ibu jemaat Tuhan bangkit berdiri, kita akhiri ibadah ini dengan sukacita. Mari kita akhiri dengan sukacita. Semuanya bersorak, boleh samakan tepuk tangan seperti ini. Namanya kau yang layak disembah Tuhan. Come on. Firman terangi jalanku. Yes. Perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu. Karena Dia bersama, setia menjaga dengan kuasa mulia. Come on, you answers, loncat. Hanya di dalam nama Yesus sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Come on, let's sing. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenaran yang bebaskan. Mari nyanyikan kebenaran. Kebenaran yang bebas selalu berikan ku kekuatan. Selalu berikan ku kekuatan Hadapi jalan tak pernah ku ragu karena Dia bersama, selalu setia menjaga dengan kuasa mulia. Loncat ya, hanya di dalam nama Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Sebab hanya di dalam nama-Mu Tuhan ada kemenangan Tuhan. Kami percaya. Kami angkat tangan kami Tuhan, kami mau katakan dalam namanya, yes, ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Once more, dalam namanya ada pengharapan. Kami percaya Tuhan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam namanya. Yesus
sorak-sorai meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya sorakan haleluya. Haleluya. Oke, mari sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari Minggu ini, mari kita angkat tangan-tangan kita dan terima berkat Tuhan. Jemaat-jemaat yang online maupun yang onsite pada saat ini, mari kita terima berkat dari Bapak Yahweh. Angkat tangan-tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dari Bapak Yahweh, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus HaMasiah, penyertaan yang sempurna, persekutuan yang manis dengan Roh HaKodes menjadi bagian kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kehidupan pribadimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah apapun yang engkau berbuat berhasil di dalam nama Yesus HaMasiah. Tuhan mengasihimu tanpa syarat, tanpa batas dan tanpa henti. Mari kita semua yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Yesus HaMasiah bless you. Di dalam nama Yesus yang sumber pengharapan, di sepanjang